Hai, perkenalkan, saya Bobi Kurnian Brutu, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 49 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi dan LPP Agro Nusantara. Di sini saya akan membahas mengenai mind mapping, akuntabilitas, dan nasionalisme, yang mana materi ini diampu oleh Ibu Nurmayana Siregar SEMSI. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita lihat. Akuntabilitas. Akuntabilitas terdiri dari 1. Definisi akuntabilitas. 2. Aspek-aspek akuntabilitas. 3. Pentingnya akuntabilitas. 4. Tingkat akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas. 1. Akuntabilitas sebuah hubungan. Maksudnya adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Maksudnya, hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Tanggung jawab menghasilkan konsekuensi berupa penghargaan atau sanksi. 5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas mempunyai 3 fungsi. 1. Untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. 2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. 3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. 4. Tingkat akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu 1. Akuntabilitas personal, mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. 2. Akuntabilitas individu, mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kinerjanya, yaitu antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. 3. Akuntabilitas kelompok, biasanya dilakukan atas kerja sama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. 4. Akuntabilitas organisasi, mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi maupun kinerja organisasi pada stakeholders lainnya. 5. Akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Mekanisme akuntabilitas mengandung dimensi akuntabilitas. 1. Kejujuran dan hukum. Hal ini terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 2. Proses. Hal ini terkait prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi. Yang ketiga, program. Hal ini mengacu apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. 4. Kebijakan. Hal ini mengacu terhadap pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Mekanisme akuntabilitas menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel membutuhkan kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Akuntabilitas dalam konteks terdiri dari 1. Transparansi dan akses informasi. 2. Praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. 3. Penggunaan sumber daya milik negara. 4.
penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. 5. Konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel mengandung definisi, yaitu PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dengan politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menjadi PNS yang akuntabel dapat diterapkan dengan cara 1. Memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang. 2. Bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip. 3. Akuntabel dan transparan. 4. Melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien. 5. Berperilaku sesuai standar sektor publik dan kode etik organisasi. Selanjutnya adalah mind mapping tentang nasionalisme. Nasionalisme terdiri dari nilai-nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan rakyat, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Definisi nasionalisme adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip-prinsip nasionalisme. 1. Hasrat untuk mencapai kesatuan. 2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan. 3. Hasrat untuk mencapai keaslian. 4. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Hasil yang dicapai. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bangsa yang agamis. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu bangsa yang cinta tanah air. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu bangsa yang demokratis. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yang artinya ASN adalah aparat pelaksana atau eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. ASN sebagai pelayan rakyat memiliki dimensi 1. Ketepatan waktu pelayanan. 2. Akurasi pelayanan. 3. Kesopanan keramahan dalam memberikan pelayanan. 4. Tanggung jawab. 5. Kelengkapan. 6. Kemudahan mendapatkan pelayanan. Sebagai pelayan publik, sikap yang harus dimiliki adalah 1. Bersikap adil dan tidak diskriminasi. 2. Profesional dan berintegritas. 3. Tidak mengejar keuntungan. 4. Menciptakan kesejahteraan masyarakat. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa adalah ASN yang memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Cara mewujudkan kondisi damai yaitu bersikap netral dan adil, mengayomi kelompok minoritas, menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.